Rio terkubur hidup-hidup di dalam mobilnya akibat tanah longsor. Jadi, ia berusaha menurunkan kaca jendela mobilnya. Rio kemudian menjulurkan tangannya untuk mengecek ketebalan tanah. Tak disangka, banyak lumpur yang masuk ke dalam mobil. Rio panik hingga buru-buru menutup jendela. Sebelum ia bisa menenangkan diri, jendela kaca di bagian atap mobilnya retak. Rio buru-buru mengeluarkan selotip. Ia mencoba untuk mencegah retakan kaca itu pecah menggunakan selotip. Sayang, selotip yang tipis tidak bisa menahan tekanan tanah sama sekali. Rio akan terkubur hidup-hidup jika terus begini. Ia lantas mendapati ada kunci roda kemudi di bawah kursi penumpang depan. Sebuah ide muncul di kepalanya. Rio bergegas membuka gemboknya. Ia menempelkan kunci roda kemudi itu ke kaca jendela atap. Tak disangka, dengan begitu, kunci roda kemudi itu mencegah kaca pecah. Cara itu juga benar-benar mengurangi tekanan tanah. Rio pun juga dibuat terkejut dengan cara itu. Meski krisis terlewati, Rio menelan ludah dengan gugup. Ia menatap kaca jendela atap mobil dengan tidak tenang, karena ia takut kacanya tiba-tiba pecah. Melihat bahwa kunci roda kemudi dapat menahan berat tanah, Rio melepaskan kewaspadaannya dan menarik napas lega. Merasakan rileks sebentar, membuat Rio bertingkah bodoh. Ia meminum sebotol air yang ia miliki. Ia meneguk air itu melepaskan dahaganya. Rio meminum sebotol air itu sampai hampir habis. Rio lalu tersadar bahwa sebotol air tersebut adalah satu-satunya air yang ia miliki. Kini ia merasa menyesal sekaligus cemas. Tertimbun longsoran tanah. Rio tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari timbunan ini. Kekurangan air berarti bahwa ia memiliki kemungkinan kecil untuk bertahan hidup. Selesai sudah semua perjuangannya untuk hidup. Rio lalu mengambil botol airnya dan menghabiskannya. Setelah itu, kemudian ia mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan di dalam mobil. Rio ingin memilih alat yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Namun, jelas tidak ada yang bisa membantu. Tak lama kemudian, tetesan air tiba-tiba bocor ke dalam mobil. Rio bergegas ke tempat di mana air merembes. Ia lalu meminum air itu buru-buru. Menurut Rio, tetesan air itu terlalu lambat. Ia kemudian mengeluarkan dompetnya dan mengambil sebuah kartu kreditnya. Rio lalu melipat kartu itu menjadi bentuk corong. Ia memasukkan botol airnya tadi. Botol dengan corong buatan tersebut kemudian Rio gunakan untuk menada air yang menetes. Air yang menetes segera memenuhi botol. Masalah air minum sudah teratasi. Rio bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kemudian ia kencing ke dalam kotak untuk cadangan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Rio mulai merasa sulit untuk bernafas. Oksigen di dalam mobil mulai menipis. Jika tidak segera menemukan cara, Rio akan mati karena sesak napas. Rio kemudian mengambil kursi lipat yang ada di jok belakang. Ia menarik pipa baja berongga dari kursi itu. Kemudian Rio membuka tutup botol. Ia menggunakan gunting kuku untuk melubangi tutup botol itu. Selanjutnya ia mencari tali rami dan mengikat talinya dengan simpul es. Akhirnya, Rio memasang tali rami ke dalam pipa baja dari kursi dan membiarkan tutup botol menutupi pipa. Rio melakukan itu dalam satu kali percobaan. Rio merasa bangga dengan yang ia lakukan. Kemudian ia memakai sarung tangan. Rio meluruskan sebuah kawat, kemudian menggunakan kawat itu untuk membuat lubang kecil di kaca jendela atap mobil. Lalu dipegangnya pipa baja itu dan dimasukkannya sekuat tenaga melalui lubang kecil itu. Namun, tanah liatnya sangat rapat. Ketebalan tanahnya benar-benar di luar bayangannya. Seluruh pipa baja sepanjang 1,8 meter tidak dapat mencapai permukaan tanah. Rio mulai merasa panik. Lalu Rio buru-buru menarik pipa baja kedua. Ia memasukkan tali dengan cara yang sama. Kemudian ia sambungkan ke pipa baja pertama. Rio menyambungkannya pelan-pelan, sampai seluruh pipa baja tersambung. Saat itulah, Rio mendapati keadaannya sudah tidak tertolong. Kedua pipa baja itu tidak cukup panjang. Karena itu, Rio menjadi semakin sulit untuk bernapas. Rio merasa takut, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Rio kemudian melepaskan pipa baja yang terakhir. Ia berusaha menyambungkannya kembali dengan pipa yang pertama. Namun, kali ini pipa baja tampaknya tertahan oleh sesuatu. Tidak peduli seberapa keras Rio mencoba, semua sia-sia. Rio meraung dengan putus asa. Lalu ia buru-buru mengeluarkan dongkrak. Rio menggunakan dongkrak itu untuk mendorong bagian atas pipa baja. Tak butuh waktu lama, dongkrak itu juga mencapai batasnya. Namun, pipa baja masih belum menembus permukaan. Karena itu, Rio meletakkan handuk tipis di bahunya. Ia menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri untuk mendorong pipa itu. Rio menahan rasa sakit yang parah dan terus mendorong bagian atas dengan sekuat tenaganya. Tiba-tiba Rio merasa bahunya sudah tidak terlalu tertekan. Pipa baja ternyata sudah menembus permukaan tanah. Lalu Rio buru-buru memasukkan kawat itu ke dalam pipa baja. Kemudian Rio juga buka tutup botol tabung. Setelah itu, Rio mendekat dan melihat keluar melalui pipa itu. Ketika Rio melihat cahaya samar di mulut pipa, ia berteriak penuh semangat. Rio bahkan menyapa melalui mulut pipa itu. Selain itu, Rio juga menempelkan mulutnya di dekat mulut pipa. Ia menghirup udara segar. Rio seakan terlahir kembali. Setelah itu, Rio mulai memeriksa sekitar. Ia mencari sesuatu yang menarik perhatian. Tiba-tiba Rio punya ide. Ia mencari koran bekas di mobilnya. Dengan cepat Rio menggulung koran itu. Rio lalu mendekatkan kertas itu ke dekat pipa. Ia membakar kertas tersebut. Rio mencoba menciptakan asap agar asap itu keluar melalui pipa. Dengan begitu, ia bisa menarik perhatian orang yang lewat. Rio sangat ingin bertahan hidup. Namun, ia lupa bahwa di mobilnya banyak bahan yang bahaya dekat api. Api di kertas itu kemudian semakin membara. Dan tanpa sadar Rio membuang koran itu begitu saja. Tak disangka, api itu malah semakin membara dari sebelumnya. Rio lalu berhasil mematikan api itu. Namun, keberhasilan itu tidak cukup. Karena asap tebal dari api itu sudah menyebar di dalam mobil.
Rio buru-buru menutup mulut dan hidungnya dengan sebuah kain. Beberapa saat kemudian, ia pun lalu tak sadarkan diri.